Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan kepada kalian tentang strategi untuk meningkatkan keamanan obat dalam pelayanan kesehatan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Yoga Maulana Hernowo, lalu ada teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Siti Kurnia Mayasari. Saya adalah ketua di kelompok ini. Nama saya Fajar Mustaqim. Halo teman-teman, kenalin aku Tri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marifki Guna. Halo, nama saya Muhammad Pasha Aminullah. Saya Najwa Hutami Wildan. Halo, saya Cahya Mustika Putri. Sekarang kita akan memasuki bagian materi. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu strategi untuk meningkatkan keamanan obat dalam pelayanan kesehatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi untuk meningkatkan keamanan obat dalam pelayanan kesehatan. Teman-teman, strategi untuk meningkatkan keamanan obat dalam pelayanan kesehatan adalah cara untuk meminimalisir atau mencegah bahaya penggunaan atau pemberian obat kepada pasien dan memperhatikan 10 benar obat. Selain itu, pasti kalian juga bertanya-tanya tentang tujuan dari keamanan pemberian obat kan? Tujuan dari keamanan pemberian obat adalah mencegah kesalahan dalam pemberian obat, yang mana dampaknya beragam, dari yang terjadi kesalahan namun tidak membahayakan hingga yang dapat menyebabkan kematian. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dari multidisiplin perawatan. Nah, apa sih konsepnya itu? Jadi perlu kita ketahui bahwa multidisiplin perawatan ini melibatkan berbagai macam profesi kesehatan. Oleh karena itu, layanan ini membutuhkan koordinasi yang baik serta keterlibatan antar anggota tim dalam memberikan kualitas yang baik kepada pasien. Nah, layanan ini dilaksanakan dengan susunan tim, yaitu ketuanya adalah DPJP utama dan anggota timnya adalah DPJP terkait masalah medis. Nah, pada umumnya pasien pasti bertemu dengan DPJP di waktu yang berbeda-beda kan? Nah, ini dia yang menyebabkan timbulnya potensi perbedaan sikap dan rekomendasi antar dokter yang melayani pasien. Untuk itu, dokter ini harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kompetensi ilmunya masing-masing. Tetapi dokter ini juga harus menyadari dan saling membantu satu sama lain, serta memberikan kepercayaan kepada antar anggota timnya yang memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada pasien. Nah, itu dia konsep dari multidisiplin perawatan. Oke, bagaimana sih tindakan kita sebagai perawat untuk melakukan sistem multidisiplin? Nah, sebelum ke sana, mari kita tahu terlebih dahulu siapa saja tim multidisiplin dan manfaatnya apa saja. Jadi, tim multidisiplin ini terdiri dari dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, fisioterapi, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, sekarang apa sih tindakan kita sebagai perawat untuk melakukan sistem multidisiplin ini? Nah, yang pertama kita bisa melakukan edukasi, kita bisa melakukan diskusi kelompok, kita bisa mengatur gejala klinis, kita bisa pemeriksaan fisik, bisa pemeriksaan laboratorium, konseling gizi, latihan perawatan diri, dan konseling pre-dialis. Nah, mungkin itu saja penerapan dari tindakan multidisiplin akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah tadi sudah dijelaskan apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk perawat multidisiplin, jadi apa saja sih penerapan atau cara mengimplementasikannya? Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, perawat dapat memberikan edukasi atau diskusi kelompok tentang seputar masalah kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik, contohnya seperti pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Dan juga pemeriksaan laboratorium, serta konseling gizi pasien, dan juga latihan perawatan diri. Contohnya seperti perawatan mandi untuk pasien yang koma atau yang tidak dapat meninggalkan tempat tidur, yang bertujuan agar tubuh pasien tetap bersih. Dan yang terakhir, untuk identifikasi pasien, perawat yang melakukannya. Untuk bentuk obat, perawat yang akan menyampaikannya ke apoteker. Dan yang untuk benar pengajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, dan benar reaksi dengan obat lain, itu dilakukan dari perawat ke pasien.
Selanjutnya kita akan membahas sistem yang mendukung pelaporan terkait obat dan efek samping obat. Pharmacovigilance atau monitoring efek samping obat, bisa disingkat MESO, oleh tenaga kesehatan di Indonesia masih bersifat sukarela atau voluntary reporting dengan menggunakan pelaporan ESO berwarna kuning yang dikenal sebagai form kuning. Monitoring tersebut dilakukan terhadap seluruh obat yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Aktivitas monitoring ESO dan juga pelaporannya oleh sejawat tenaga kesehatan sebagai healthcare provider merupakan suatu tools yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya ESO yang serius dan jarang terjadi. Apa yang perlu dilaporkan? Yang perlu dilaporkan adalah setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat yang perlu dilaporkan, baik efek samping obat yang belum diketahui hubungannya atau yang sudah pasti merupakan suatu ESO atau bisa dibilang ADR. Nah, ada namanya sistem pharmacovigilance. Sistem ini dibentuk untuk terus memantau dari segi keselamatan. Sistem pengaturan ini dirancang untuk mendeteksi perubahan dalam keseimbangan asas manfaat resiko obat yang menjadi jelas selama penggunaan klinis rutin di masyarakat. Ada 3 metode utama pelaporan ESO. Yang pertama ada spontaneous, yaitu sistem pelaporan spontan yang digunakan untuk membuat hipotesis tentang potensi bahaya obat-obatan yang perlu evaluasi lebih lanjut. Dengan metode ini kita dapat memantau semua obat selama beredar di pasaran. Yang kedua ada cohort event monitoring atau CEM, yaitu metode ini dirancang untuk menangkap semua reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi pada kelompok pasien tertentu atau kelompok yang terpapar obat spesifik yang baru dipasarkan selama praktik klinis rutin. Informasi demografis dan informasi medis tentang status penyakit pasien, status kehamilan, riwayat medis masa lalu, penggunaan obat-obatan, dan gejala yang muncul dikumpulkan. Informasi ini dikirim ke Pusat Pharmacovigilance Nasional atau NC, di mana setiap peristiwa yang dilaporkan dinilai untuk kausalitas untuk menentukan kemungkinan bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh obat yang sedang dipantau. Yang ketiga ada target spontaneous atau reporting atau TCR, adalah metodologi yang mirip dengan pelaporan spontan, tetapi melibatkan kelompok pasien yang terdefinisi dengan baik, di mana profesional kesehatan sedang mencari ADRS atau efek samping obat tertentu. Adapun sistem yang mendukung pelaporan terkait obat dan efek samping obat yakni MESO atau pharmacovigilance yang dapat diajukan secara offline maupun online. Yang harus dilakukan seorang tenaga kesehatan ketika mengetahui ESO, pertama, untuk obat baru laporkan seluruh efek samping obat atau ESO yang mencurigakan, termasuk ESO yang ringan. Kedua, untuk obat yang sudah lama beredar, laporkan seluruh ESO terutama yang ESO yang diduga serius atau tidak terduga. Yang ketiga, laporkan jika terdapat peningkatan frekuensi ESO yang sama. Keempat, laporkan semua ESO yang mencurigakan yang terkait dengan interaksi obat dengan obat, makanan, dan suplemen kesehatan. Kelima, laporkan ESO yang terjadi pada kondisi khusus seperti penyalahgunaan obat, penggunaan obat pada kehamilan, dan selama menyusui. Keenam, laporkan ESO yang dicurigai berhubungan dengan penghentian suatu obat. 7. Laporkan ESO yang terjadi karena overdosis. Yang terakhir, laporkan jika terdapat kurangnya efikasi atau kemanfaatan suatu obat. Nah, dalam pelaporannya sendiri ada minimal 4 jenis informasi yang disampaikan lewat laporan ESO, yakni pasien, efek samping obat, obat yang dicurigai, dan pelapor. Untuk pelaporan secara online sendiri dapat melalui website yang ada di sini. Dan untuk secara offline, formulirnya dapat ditemukan di website yang tadi dan diisi. Untuk pengirimannya dapat ke Pusat Pharmacovigilance atau MESO Nasional. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, dapat diambil kesimpulan dari sasaran pertama, yaitu sistem yang mendukung perawatan multidisiplin, bahwa tim multidisiplin itu terdiri dari dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, dan fisioterapi yang akan saling berintegrasi sehingga memunculkan banyak manfaat. Salah satunya menurunkan hospitalisasi dan masih banyak lagi.
Lalu, kesimpulan dari sasaran kedua yaitu sistem yang mendukung pelaporan terkait obat dan efek samping obat adalah dengan menggunakan formulir pelaporan ISO atau efek samping obat yang berwarna kuning, yang juga dikenal sebagai form kuning. Yang perlu dilaporkan ialah setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat. Lalu ada 3 metode utama pelaporan ISO yaitu spontaneous, cohort event monitoring, dan target spontaneous reporting. Untuk pelaporannya secara online itu dapat melalui laman, dan untuk secara offline formulirnya dapat ditemukan dan diisi. Untuk pengirimannya dapat ke pusat farmakovigilans atau meso nasional.